seminggu sekali itu, setiap seminggu sekali itu ketika ada jadwal baru itu saya sudah berusaha apa ya, milih satu persatu itu ya, identifikasi satu persatu, kemudian saya masukkan ke kalender saya itu ya biar tidak lupa karena rangkaian kegiatannya kan cukup panjang ya sampai nanti pada kegiatan klasikal nanti di seminar LA lah. Tadi saya buka kok saya juga bingung kok ini kok kok pembimbingan satu kemarin sudah pembimbingan satu akhirnya tadi saya buka di jadwal itu ya ternyata kemarin itu harusnya di coaching agenda satu 2 dan 3. Jadi prinsipnya nanti saya sampaikan ya untuk coaching agenda satu 2 3 adalah ini mengaitkan gitu ya. Mengaitkan antara eh, seluruh agenda ini ya nanti di dalam kegiatan Latsar CPNS ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin saya share screen terlebih dahulu. Oke, Bapak dan Ibu, jadi untuk hari ini ya yang seharusnya ini kita lakukan kemarin di hari kemarin gitu ya, di hari kemarin gitu ya. Tetapi karena kemarin saya agak kurang teliti gitu ya untuk membaca penjadwalan sehingga yang seharusnya ini kita berikan awal ya jadi terbalik, gitu, mohon maaf. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jadi untuk coaching agenda satu 2 3 ini ya tentunya kita mengingat kembali kurikulum, kemudian kompetensi dan sasaran pelatihan dasar CPNS. Oke. Ini ya Bapak dan Ibu. Jadi kurikulumnya nggih, tentunya adik-adik semua kemarin dengan Pak Mukhlis nggih, dengan Pak dengan Hari siapa? pertama Bu Amirah, Bu, tapi aslinya Pak Musli. Pak Mukhlis. Mukhlis. Iya, Agenda satu. iya, Oh, nggih. Oh, Bu Amirah menggantikan. nggih. Oke ya, jadi kemarin di agenda satu itu ada sikap SPBN itu apa Bapak dan Ibu? Sikap, perilaku, Bela negara, bela negara. WK apa? wawasan kebangsaan, Wawasan Wawasan kebangsaan. kebangsaan NBN, nilai Nil- apa? Ini sambil review ini. Nilai bela negara. Oke, nilai bela negara AIK, analisis, isu iya, kontemporer, analisis isu kontemporer. KBN, apa? bela negara, Bela negara tapi Bela harus kane apa banyak. kane iki? Kane apa jel? Jel. Kok Oke. korelasi? Enggak, ayo coba. Kan ini kakek apa Pak Kanya coba sambil dilihat di apa namanya di ya modul atau apa KBN. Kesiapsiagaan bela negara. Nek zaman dulu itu ya, zaman dulu itu perangnya perang dunia, perang perang melawan kemerdekaan gitu ya. Makanya untuk saat ini itu nanti panjenengan itu besok waktu kegiatan klasikal di BDK itu kalau yang lalu itu karena klasikalnya cukup panjang itu nanti panjenengan itu memang ada materi ya untuk kesiapsiagaan bela negara itu biasanya nanti kita mendatangkan dari tentara, TNI kayak gitu. Tetapi nggak tahu besok karena kan efisiensi anggaran kan hanya 3 hari ya. Biasanya itu juga ada kegiatan kayak apa ya? Ya itu eh, kegiatan malam hari itu ya bersama. Tapi kalau yang ini saya juga konsepnya kurang apa ya, kurang begitu paham gitu ya karena ini yang 3 hari nanti seperti apa konsepnya, oke ya. Kemudian untuk agenda 2 apa Bapak dan Ibu? Nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PN. PNS, oke. Nilai-nilai dasar PNS enten pinten? 7, Ada 7. 7, 7 niku napa mawon?
Berorientasi berorientasi pelayanan. Toleransi pelayanan, pelayanan, Terus Akuntabel. akuntabel, akuntabel, kompeten, 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 Harmonis. harmonis, 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 adaptif, Loyal. Adaptif. adaptif, kolaboratif. kolaboratif, Oke. loyal. Terus nggih, masing-masing dari nilai-nilai dasar tersebut Bapak dan Ibu itu kan ada kunci ya. Kunci utama ada toh? Coba ada yang ingat nggak? Berorientasi pada pelayanan. Boleh sambil buka. Karena nanti ini Bapak dan Ibu ya tentunya akan kita pakai nanti ketika Bapak dan Ibu menyusun aktualisasi itu ya. Ketika akan menuliskan gitu. Ketika akan menuliskan kenapa ini masuknya adalah pada berorientasi pelayanan misalnya. Nah, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Halo. Sudah bisa record, Bu? Sudah, apa di pause dulu? Iya, boleh. Bisa ya? Tapi nanti jadi Tapi dua nanti, file. oh iya deh, yaudah, biarin Bu. Maaf ya Bapak dan Ibu. Nah, terpotong sedikit karena tadi nge-grab food itu baru sampai. Oke, Bapak dan Ibu, jadi nanti Bapak dan Ibu tolong untuk nilai-nilai dasar ASN-nya gitu ya. Nanti dibuka kembali, terutama nanti pada saat panjenengan akan menyusun RA pada metrik. Oke, pada metrik nanti Bapak dan Ibu kan akan diminta untuk mengaktualkan nilai-nilai dasar PNS ini. Maka kata kunci yang ada dan sudah disampaikan oleh fasilitator pada agenda 2, pengampunya sinten Bapak Ibu? Pak Mutadi. Pakmu tadi. Pak Mutadi, oke. Sudah disampaikan oleh Pak Mutadi, nanti Bapak dan Ibu upayakan ya untuk melakukan identifikasi sedetail mungkin dari kegiatan yang panjenengan lakukan. Identifikasi dari nilai-nilai dasar, 7 nilai dasar ini harus dimunculkan. Oke, harus dimunculkan pada kegiatan yang awal di perencanaan sampai pada kegiatan evaluasi. Bahkan dimungkinkan juga nanti karena di satu kegiatan itu nanti panjenengan itu ada beberapa tahap, nanti Bapak dan Ibu itu juga akan menemukan tidak hanya satu apa ya istilahnya tidak hanya satu nilai dasar ASN pada satu tahapan kegiatan. Tentunya nanti Bapak dan Ibu ketika melakukan screening atau ketika melakukan identifikasi nilai-nilai dasar apa yang
bisa diaktualkan ketika panjenengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di gagasan kreatif tadi ya. Upayakan Bapak dan Ibu jangan terlalu sedikit karena nanti biasanya penguji itu kalau satu kegiatan kok cuma satu nilai itu nanti akan banyak nanti pas jenengan intinya suruh nambah kayak gitu nggih. Jadi itu. Kemudian yang ketiga itu di kedudukan dan peran PNS nggih untuk mendukung terwujudnya smart governance. Kemudian agenda keempat ini adalah habituasi ya, habituasi, aktualisasi. Kemudian ada orientasi ya, orientasi di mana ada materi dari eh, pejabat, kemudian ada dinamika kelompok dan lain sebagainya. Ini adalah untuk kurikulumnya. Kemudian untuk kompetensinya ya tentunya kompetensi yang diharapkan yang nomor satu ini adalah kompetensi yang diharapkan pada agenda yang pertama, nggih. SPBN tadi adalah menunjukkan apa sikap perilaku bela negara. Kemudian yang kedua nanti adalah agenda kedua ini adik-adik sudah dibekali tentang berorientasi pelayanan itu yang seperti apa, di mana berorientasi pelayanan ini ya kata kuncinya adalah apa? Mengutamakan pelayanan publik yang cepat, tepat, kemudian ramah ya. Ini adalah eh, di berorientasi pelayanan. Kemudian akuntabel. Akuntabel ini apa Bapak dan Ibu? Adik-adik semua ini bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan. Nah, adik-adik dapat dipertanggungjawabkan ya dalam menjalankan tugas dan mengelola sumber daya yang ada. Contoh, nanti ketika misalnya adik-adik melakukan koordinasi dengan pimpinan, maka nanti di situ adik-adik bisa bisa menuliskan kaitan dengan agenda 2 misalnya seperti ini. Hasil koordinasi dilaksanakan sesuai keputusan rapat. Kan ada kata kunci keputusan kan? Nah, maka di situ ada kata kunci bertanggung jawab atas keputusan. Nanti belakangnya bisa ditulisi di situ adalah kegiatannya untuk mengaktualkan yang namanya akuntabel. Kemudian kompeten. Kompeten itu yang seperti apa? Kompeten itu ya panjenengan semua memiliki keterampilan, pengetahuan yang mumpuni sesuai dengan bidang tugasnya. Tentunya untuk meningkatkan kompetensi ini ya panjenengan juga harus mengembangkan diri, meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Misal, guru ini ketika mau melaksanakan tadi pembelajaran menggunakan apa tadi galeri walk misal. Maka ketika di salah satu kegiatannya menyusun yang namanya kan mesti yang namanya pembelajaran kan mesti diawali dengan nyusun perencanaan pembelajaran kan. Maka ketika misalnya di salah satu kegiatannya adalah menyusun perencanaan pembelajaran nanti bisa untuk apa namanya keterkaitan dengan agenda duanya nanti di, disebutkan di situ. Ketika menyusun perencanaan pembelajaran dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, misalnya gitu. Ya, disesuaikan dengan peraturan yang ada dan kondisi peserta didik. Maka di situ nanti dimunculkan kompeten. Nah, kemudian harmonis. Nah, tentunya pada saat adik-adik melaksanakan kegiatan aktualisasi, adik-adik itu nanti pasti akan ada rapat, akan ada FGD, akan ada rembukan gitu ya, entah dengan kepala atau dengan rekan-rekan yang sejawatnya adik-adik ya, di situ nanti akan muncul adanya apa? Harmonis. Ya, adanya harmonis di mana eh, ya adanya kerjasama ya harmonis itu ya tidak ada apa ya saling tuduh menuduh yang tidak baik gitu ya tetapi harmonis hubungannya baik antar kolega itu harmonis dan bisa dilengkapi juga nanti biasanya kalau harmonis itu nanti juga muncul adanya kolaborasi
kolaboratif. Kolaboratif itu apa, Bapak? Adik-adik? Kerja sama. Oke. Kemudian loyal. Loyal itu yang seperti apa? Bekerja dengan penuh dedikasi mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Maka nanti adik-adik juga bisa menunjukkan kalau misalnya nih, Bu, misalnya tadi nyusun asesmen. Nah, nyusun asesmen itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan regulasinya apa? Nah, misalnya, maka nanti di situ bisa ditunjukkan loyal. Nah, kemudian adaptif ya, nanti ketika adik-adik menggunakan platform-platform digital, platform-platform yang online, yang kekinian, itu bisa nanti dituliskan adaptif, di mana kita mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, ya, terutama dalam perkembangan teknologi dan metode kerja yang baru. Nah, maka nanti kata kunci di nilai-nilai dasar PNS ini ya Bapak dan Ibu nanti bisa dibuka kembali ya untuk mempermudah adik-adik nanti mengisi kolom yang ke nomor satu, nomor kegiatan tahap output nomor 5. Kolom nomor 5 di metrik itu di kolom nomor 5. Ya, di mana di situ nanti adik-adik akan menunjukkan ya nilai ASN berakhlak itu akan kita munculkan atau akan adik-adik munculkan pada saat melaksanakan tahap kegiatan yang. Kemudian yang ketiga, ini adalah mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS. Nah, kok bisa, Bu? Lah, ketika adik-adik semua itu menyampaikan gagasan kreatif adik-adik semua, itu sebenarnya adalah sebagai wujud smart ASN adik-adik semuanya. Ya, menunjukkan KTBT itu apa? Ada yang tahu? Apa KTBT itu apa? Kakak singkatan, oh, Bu. Apa adik-adik KTBT itu apa? Kompetensi teknis bidang tugas. Jadi nanti KTBT ini diserahkan ke instansi masing-masing. Nanti akan ada surat resmi dari Balediklat Keagamaan Semarang. Nanti biasanya selepas kegiatan seminar. Oke. Kemudian ini tadi sudah kita bahas banyak ya, fungsi ASN ya, tadi sudah kita bahas banyak, ada 3 di Undang-Undang ASN nomor berapa? Nomor 20 Oke, 2023. nomor 20 tahun 2023 di pasal 10 bahwa fungsi ASN itu ada pelaksana kebijakan publik, nggih, pelayan publik dan pemersatu dan perekat bangsa. Oke. Kemudian harapannya nanti, nggih, sasarannya adik-adik semua nanti menjadi PNS yang profesional sesuai bidang tugas yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat berdasarkan core value ASN. Oke ya. Jadi ada kata kuncinya adalah di situ berlandaskan pada core value. Tidak hanya sekedar panjenengan semua ini profesional, kerjanya cepat, tetapi ketika diajak rembukan sama temennya, sebuah orang ngerti, pokoknya kono garapo dhewe ya. Misal seperti itu ya, itu berarti adik-adik ini harapan yang dari pelatihan dasar CPNS ini berarti belum terrealisasi karena adik-adik memang harus memunculkan core value berakhlak ini. Eh, Terutama misalnya pada adaptif. Nah, ini kadang-kadang tadi ya ada paparan saya lupa di kelompok berapa itu ya kadang-kadang ketika di dalam satu lembaga begitu karena perbedaan usia dan seterusnya atau mungkin orang-orang yang lama yang berada di posisinya adik-adik tidak di posisinya adik-adik itu dia sudah terlalu apa? Sudah terlalu nyaman. Halah ngapain sih aneh-aneh? Berarti kalau kayak gitu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada, berarti dia belum apa ya? Belum menerapkan core value ASN utamanya yang adaptif. Oke. Ya, penguatan KTBT ini ya di luar kegiatan
yang dilakukan oleh Balidiklat karena nanti KTBT akan diserahkan oleh ke satuan kerja masing-masing. Nah, ini adik-adik semua ya, jadi 3 agenda sudah kita lalui. Tadi untuk agenda ketiga sudah selesai tadi, nggih. Kemudian untuk agenda habituasi nanti kita masih ada kegiatan 2 kali coaching, kemudian nanti dilengkapi dengan seminar plus nantinya adik-adik akan melaksanakan kegiatan habituasi di satker adik-adik masing-masing. Maka di sini Bapak dan Ibu semuanya bahwa kurikulum dan kompetensi LATSA CPNS ini ya merupakan desain pembelajaran yang terintegrasi. Jadi integrasinya itu nanti di mana ya? Integrasinya itu nanti dituangkan di dalam apa nanti? Di dalam yang namanya rancangan aktualisasi yang akan dihabituasikan dan nanti goal akhirnya adalah menyusun yang namanya laporan aktualisasi. Oke, ini adik-adik ya. Jadi untuk agenda 1 bahwa di sini agenda ini ya dirancang, disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum agenda sikap perilaku bela negara dengan memberikan penekanan pada kemampuan praktik. Nah, kemudian di sini ya ada analisis isu kontemporer. Ini kalau kita kaitkan ya agenda 1 ini dengan yang namanya di habituasi itu di mana Bapak dan Ibu di sini. Pada saat apa? Adik-adik melakukan yang namanya mengidentifikasi isu menapis. Nah, ini Bapak adik-adik ya. Jadi ketika adik-adik kemarin sudah disampaikan oleh Bu Amiroh tentang analisis isu-isu kontemporer, yang itu juga nantinya akan dilanjutkan dengan isu-isu yang ada di instansi adik-adik semua, maka di sini diawali dari melakukan identifikasi dan deskripsi isu. Yang diidentifikasi apa? Yang diidentifikasi isu-isu yang ada di sekitar adik-adik semua. Nah, kalau kita kaitkan dengan RA atau rancangan aktualisasi, nanti upayakan ketika melakukan identifikasi isu itu, scanninglah isu tersebut berasal dari atau bersumber dari itu ya, manajemen ASN atau dari Smart ASN. Berikutnya nanti adik-adik melakukan deskripsi isu, nggih. Deskripsi isunya jangan lupa sajikan data atau fakta. Jangan berdasarkan asumsi, oke? Plus nanti boleh kalau misalnya mau dilengkapi, karena adik-adik ini adalah CPNS golongan ketiga, maka nanti adik-adik tambahkan. Jika misalnya isu tersebut tidak diselesaikan, maka dampaknya seperti apa? Oke, itu untuk deskripsi isu. Kemudian yang kedua, pada agenda pertama adik-adik juga sudah diminta atau dilatih atau dibekali tentang cara memilah atau menapis isu. Atau gampangannya itu nyaring. Ya. Menapis isu itu nyaring gitu ya. Jenengan kan punya isu jumlahnya 5. Maka nanti akan dipilah, kemudian disaring begitu dengan menggunakan teknik apa kemarin adik-adik? Pakai apa? APKL dan Oke ya, USG. tadi sudah ya PKL. APKL dan USG ya. Nanti sambil dicek kembali ya, tadi sih kalau saya lihat paparannya sudah sesuai ya, jadi sudah diberi nilai-nilai itu kemudian diambil 3 tertinggi dari APKL, dari 3 tertinggi dari APKL diambil lagi 1 itu yang namanya core issue. Ya, nanti dari core issue yang panjenengan
temukan dari tapisan yang nomor 2 tadi atau menyaring yang nomor 2 tadi, mendalami atau menganalisis isu dengan yang namanya diagram Fishbone itu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pemberian atau menyampaikan alternatif penyelesaiannya. Maka peran agenda pertama ya adik-adik semua adalah di sini. Ketika panjenengan berlatih mengidentifikasi isu, kemudian mendeskripsikan isu berdasarkan data dan fakta, kemudian dampaknya seperti apa, bagaimana cara menapis isunya, bagaimana mendalami isunya, dan menemukan alternatif penyelesaian, ini sebenarnya adalah sudah dibahas pada agenda yang pertama. Nah, kemudian untuk agenda yang kedua ya, oke. Untuk agenda yang kedua, ini Bapak dan Ibu, nanti adik-adik semua menginternalisasi nilai dasar PNS ya, yang menjalankan tugas sebagai PNS yang profesional sebagai pelayan. Nah, kemampuannya seperti apa? Memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ini kan kata kunci kan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas ini kompeten, saling peduli dan menghargai perbedaan, harmonis ya, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan adaptif dan membangun kerjasama yang sinergi. Ini adalah kolaboratif. Maka di sini adik-adik ya amanat pembelajaran pada agenda kedua ini ya tentunya memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS. Nah, ini deskripsi modulnya ya nanti adik-adik bisa sambil dibuka kembali pada saat nanti adik-adik menyusun yang namanya rancangan aktualisasi ngisi kolom yang kelima kaitan kegiatan dengan core value ASN. Nah, pada agenda ketiga ini ya tentunya adik-adik tadi sudah banyak kita lakukan ya kedudukan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Nah, kemudian tentunya nanti dapat menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif smart ASN. Maka di sini nanti diharapkan ya adik-adik itu memiliki kemampuan berpikir kritis. Ya, jadi kita itu nanti peduli dengan lingkungan kita. Kita itu tidak cuek dengan lingkungan kita, tetapi nanti adik-adik juga memiliki kemampuan berpikir kritis. Memiliki kemampuan berpikir kritis dalam hal apa? Dalam hal misalnya memberikan penyelesaian permasalahan. Itu bisa adik-adik lakukan begitu ya ketika adik-adik menjadi seorang PNS begitu. Nah, ini ya review untuk modul Smart ASN ya adik-adik semua sebentar kita tutup ya. Jadi di situ ya modulnya banyak sekali ya. Ada terkait yang pertama itu adalah tentang literasi digital, di mana di situ ada karakteristik TD itu apa? Transformasi digital. Kemudian arahan Presiden Astacita itu juga ada kaitannya dengan penggunaan digital. Kemudian konsep literasi digital, kompetensi literasi digital itu apa saja. Kemudian lingkup literasi digital itu ada kesenjangan digital, ada penguatan literasi digital, sampai pada implementasi literasi digital dan peta jalan literasi digital.
Kemudian yang kedua tentang pilar literasi digital. Pilar literasi digital itu ada etika bermedia digital, ada budaya bermedia digital, ada aman bermedia digital, dan ada cakap bermedia digital. Nah, tadi juga sudah banyak dibahas juga pada diskusi kita gitu ya. Ya, kemudian implementasi literasi digital dan implikasinya. Ini banyak sekali ya Bapak dan Ibu. Jadi memang Bapak dan Ibu jangan merasa, lah ini kok materinya Bu Ratna nggak menyampaikan. Tentunya memang materi teoritisnya gitu ya. Teoritisnya Bapak dan Ibu diharapkan memang sudah menyelesaikan kemarin pada saat kegiatan MOOC. Nah, maka di sini nanti Bapak dan Ibu mengaktualisasikan ya, selamat mengaktualisasikan untuk ini ya, Smart ASN dan manajemen ASN. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk penjelasan ya, penjelasan tentang agenda keempat ya, walaupun kemarin sudah saya jelaskan untuk hari ke-13 sampai selesai, tetapi perlu kami jelaskan termasuk nanti poin-poin penilaian apa saja yang kita lakukan selama kegiatan di agenda keempat ini. Maka di agenda keempat ini ya, nanti harapannya adik-adik semua ini kita fasilitasi untuk adik-adik semua melakukan proses aktualisasi di mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3 di tempat kerja melalui pembiasaan diri. Nah, mata pelatihan untuk pembelajaran agenda habituasi ini adalah aktualisasi. Dengan pembagian tahap kegiatan yang nomor 1 adalah konsep aktualisasi, kemudian nomor 2 penjelasan aktualisasi, nomor 3 adalah rancangan dan pembimbingan aktualisasi ya yang hari ini kita lakukan sampai nanti pembimbingan ketiga. Kemudian nanti ada evaluasi rancangan aktualisasi yang insya Allah nanti kita laksanakan di tanggal berapa Bapak Ibu? Angkatan 20 itu berarti periode berapa? Periode 4 ya? Iya, Bu, tanggal 25 sepertinya. Ya, tanggal 25, ya, tanggal 25 itu nanti adalah evaluasi rancangan aktualisasi. Oh iya, tanggal 25, betul. Kemudian nanti ada pembekalan habituasi, ini biasanya dari panitia. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan mengaktualisasi di tempat kerja. Kemudian nanti akan ada Zoom dengan saya 6JP untuk persiapan evaluasi aktualisasi. Biasanya ini H-1 apa ya, sebelum Bapak dan Ibu hadir ke sini, kemudian nanti Bapak dan Ibu hadir ke sini melaksanakan penguatan untuk sikap perilaku bela negara plus nanti evaluasi aktualisasi. Nah, kemudian ini agenda habituasi kita, nggih, adik-adik semua bahwa kemarin ketika adik-adik selalu di awal ditanya identifikasi isu, isunya apa dan seterusnya. Sebenarnya di sini adalah untuk apa? Untuk kenali isu atau masalah. Maka ketika adik-adik itu punya pola pikir, punya kepekaan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan, ini untuk memberikan adik-adik kemampuan berpikir kritis ya. Di mana di sini adalah masuk pada agenda ketiga dan agenda yang pertama. Nah, maka nanti adik-adik di instansi adik-adik semua ya tentunya nanti adik-adik tidak hanya pada saat ini saja ketika ditugaskan oleh BDK Semarang ya, pada saat adik-adik melaksanakan pelatihan dasar ini ya, tetapi nanti adik-adik ini juga harus selalu begitu ya, selalu punya pikiran yang open gitu ya, selalu punya kepedulian gitu ya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling adik-adik semua. Nah, harapannya nanti adik-adik tidak hanya tahu, oh ada masalah Bu Ratna. Terus terus ngopo nek ada masalah. Maka adik-adik nanti harus menemukan gagasan
solutif. Nah, di mana kemampuan berpikir kreatif ini juga masuk pada agenda ketiga. Nah, nomor satu dan nomor dua ini merupakan kendaraan. Nah, untuk apa? Anda-Anda ini kan tidak bisa kan tiba-tiba mengaktualisasikan nilai-nilai dasar kalau tidak ada kendaraannya. Nah, istilahnya itu kita mau ke Jakarta nih dari Semarang. Kita punya tujuan kan, pengen ke Jakarta. Tapi kita kesananya pakai apa? Ya, maka kita butuh kendaraan kan. Nah, maka sama juga di sini bahwa untuk tujuan kita itu adalah PNS berkarakter yang mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN. Nah, nilai-nilai dasar PNS. Lah, untuk bisa mengaktualkan nilai-nilai dasar ASN tadi adik-adik ya, maka panjenengan semua itu butuh yang namanya kendaraan. Kendaraannya berupa apa? Kendaraannya itu berupa permasalahan yang nantinya akan adik-adik berikan gagasan solutif. Nah, di sini bahwa aktualisasi ya ini adalah suatu proses untuk menjadikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari menjadi maka dari kemarin saya menyampaikan aktualkan, nyatakan, terjadi. Ya, jadi yang namanya berakhlak itu tidak hanya sekedar panjenengan semua hafal, tetapi betul-betul adik-adik nanti mampu ya menerjemahkan teori yang sudah diberikan oleh Pak Mutadi tadi ke dalam praktek. Nah, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai sebuah kegiatan. Jadi tidak hanya just for ide. Idenya sudah adik-adik tuliskan di rancangan aktualisasi. Tentunya ide atau gagasan tersebut ya adik-adik nanti betul-betul adik-adik nyatakan, betul-betul adik-adik lakukan saat adik-adik melakukan kegiatan aktualisasi di satuan kerja masing-masing. Nah, maka di sini habituasi itu apa? Kalau tadi mengaktualkan ya, kita dalam jangka pendek ini kita mengaktualkan dulu nilai-nilai dasar tadi di dalam kegiatan. Tentunya nanti pembiasaan yang selama 1 bulan dipeksa karo BDK Semarang, dipeksa oleh coachnya, dipeksa oleh mentornya dan seterusnya. Harapannya nanti itu menjadi sebuah habit atau pembiasaan diri. Pembiasaan diri untuk apa? Untuk berperilaku sesuai nilai-nilai tertentu sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi melalui interferensi tertentu di tempat kerja. Nah, kemudian ini adik-adik ya hubungan aktualisasi dan habituasi. Jadi kalau aktualisasi ya ini aktualisasi itu kelihatan ya di luar itu ya, oke kan? Di luar itu tadi adik-adik menunjukkan skill, menunjukkan kemampuan, menunjukkan pemahaman, pengetahuan dirinya. Tetapi nanti lama-kelamaan dari skill knowledge adik-adik nanti harapannya nanti adik-adik punya apa? Adik-adik punya konsep diri, punya personal karakteristik yang tujuannya nanti membentuk karakter diri PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Nah, ini masa habituasi, proses habituasi, nggih. Jadi aktualisasinya nanti adik-adik itu masa probation atau percobaan CPNS itu berapa lama, adik-adik? 1 tahun ya. 1 tahun. Maka di sini Oke, Bu. ketika adik-adik itu melakukan kegiatan aktualisasi gitu ya, aktualisasi
nanti adik-adik ini eh, rancangan ini yang kemarin yang besok akan kita ujikan tanggal 25. Habituasinya ini modelnya baru latihan ketika panjenengan mengaktualkan dalam 30 hari. Kemudian nyusun laporan, oke. Harapannya nanti proses aktualisasinya walaupun ini tidak dilaksanakan, ini akan terus berulang. Habituasi, pembiasaan yang dilakukan terus-menerus diharapkan nanti adik-adik menjadi ASN yang profesional dan memiliki karakter. Kemudian mungkin saya infokan sekalian untuk penilaiannya, nggih. Nah, oke. Nah, oke ya, jadi nanti untuk evaluasi pesertanya itu tidak hanya ketika besok biasanya hari yang mau seminar itu nanti akan ada selepas pembimbingan ketiga itu biasanya ada yang namanya evaluasi akademik. Oke, saya tunjukkan lagi. Ini ya, jadi untuk evaluasi akhir peserta itu ya, komponen penilaian itu sikap perilaku 15%, kemudian akademik itu yang evaluasi akademik itu yang biasanya dilakukan kalau sekarang itu di BLC gitu ya. Kemudian untuk aktualisasi agenda 4 ini adik-adik cukup besar. Nilainya adalah 50%. Dan tadi yang namanya PKTBT atau penguatan kompetensi teknis bidang tugas ini adalah 15%. Jadi adik-adik bisa lihat di sini ya, tidak main-main. Jadi yang namanya aktualisasi ini nilainya cukup besar. Nah, aktualisasi sendiri nanti adik-adik karena aktualisasi ini adalah 50%, 50% ini kita dapatkan dari rancangan aktualisasi itu 20%. Kemudian untuk pelaksanaan aktualisasinya adalah di 30%. Oke. Nah, besok pada saat rancangan aktualisasi ya nanti akan ada kriteria penilaiannya adalah 5. Yang pertama, ketepatan RA jika dikaitkan dengan agenda 3. Tadi sudah kita laksanakan kan? Pada saat adik-adik itu mengidentifikasi isu, diidentifikasi isu, ini itu masuk pada Smart ASN atau masuk pada manajemen ASN. Nah, itu dalam rangka menjawab yang nomor pertama. Kemudian yang kedua, gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Maka tadi sempat saya tanya itu kalau misalnya Google Drive Talk yang seperti apa gitu. Karena kalau istilahnya pemakaian Google Drive itu kan sebenarnya sudah biasa gitu ya. Maka adik-adik perlu mengupgrade gitu ya. Kira-kira yang gagasannya itu ya gagasan yang kreatif. Jenenge gagasan kreatif itu ya gagasan yang tidak apa ya tidak umum ya istilahnya tidak banyak ya tidak banyak dilakukan oleh orang lain tetapi adik-adik mulai berpikir apa ya what's new apa yang baru yang akan saya berikan kepada instansi saya. Kemudian tahap rencana kegiatan aktualisasi ini akan dinilai maksimal jika tahapannya kegiatannya itu tadi sudah saya info minimal 5.
Nah, kemudian relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi agenda 2 yang tadi saya cerita dan teknik komunikasi. Besok untuk penilaian pelaksanaan aktualisasinya, nanti capaian pelaksanaan kegiatan itu 5%, kualitas dan kemanfaatan aktualisasi. Maka tadi waktu paparan saya tanya, wong gagasannya peningkatan pemahaman. Maka di situ ada nggak meningkat nggak? Kalau tidak ya gopo gitu ya. Berarti kan waste ide, sampah tok tidak ada manfaatnya. Maka ini Bapak dan Ibu untuk evaluasi aktualisasi. Kemudian ya ini tadi ya, ini bahwa untuk tadi yang nomor 1 ya kriteria yang nomor 1 ketika kita akan mengaitkan rencana aktualisasi dengan agenda ketiga itu akan dinilai eh, maksimal begitu jika isu yang diangkat aktual dianalisis dengan baik disertai dengan bukti. Maka saya selalu meminta di awal ketika menyusun identifikasi isu tambahkan dengan data dan fakta. Oke, gagasan kreatif ini kalau dari perkalannya itu adalah 3% ya, tetapi kalau di kita itu kemarin sudah sepakat itu adalah 5%. Nah, kemudian tahapan rencana aktualisasi kegiatan itu relevan dan keterkaitan antar tahapan tergambar dengan jelas. Kemudian ini relevansi dengan agenda kedua. Aktualisasi agenda 2 relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Maka adik-adik itu ya yang namanya berakhlak gitu ya, tidak hanya satu tok gitu ya. Tetapi semua di relevansinya harus dikaitkan gitu dengan kegiatan yang dilaksanakan. Oke, kemudian teknik komunikasi ini penting ya Bapak dan Ibu mungkin saya infokan juga. Adik-adik nanti ketika misalnya seminar ataupun laporan aktualisasi ketika diberi saran tidak usah didebat. Oke. Nanti kalau diberi masukan oleh penguji, terima kasih atas masukannya. Nanti akan kami perbaiki sesuai dengan saran. Kini bukan seperti ujian skripsi. Oke. Tapi kalau nanti jenengan memang diminta, biasanya sih rata-rata kemarin saya kan sudah dampingi seminar rancangan aktualisasi 2 kali ya. Beberapa penguji itu tidak menanya yang konsep teoritis banget. APKL itu apa? USG itu apa? Enggak. Tetapi mesti ditanya, kegiatanmu kok apa? Berakhlake ning ngendi? Nah, seperti itu. Jadi nanti adik-adik ketika ditanya ya dijawab saja. Tapi ketika diberi saran nggak usah menjawab terlalu panjang. Toh waktunya juga nanti terbatas. Nah, ini untuk laporan aktualisasinya, nggih, untuk laporan aktualisasinya, untuk ini untuk laporan aktualisasinya ya capaian pelaksanaan kegiatan. Maka nanti ketika panjenengan nyusun RA, ingat untuk outputnya itu betul-betul besok adik-adik harus bisa menunjukkan. Ya. Kemudian kualitas dan kemanfaatan aktualisasi ya. Tadi bahwa kita memberikan kontribusi ya, maka ada kolom terakhir itu kan tentang pencapaian visi dan misi dan teknik komunikasi. Nah, ini kualifikasi dan kelulusan ya, adik-adik itu lulus. Saya harapkan si kelas ini nanti jangan cukup memuaskan. Nah, kalau cukup memuaskan gitu, kayak di zaman dhisik KKM C gitu ya. Ya paling enggak kita targetkan minimal memuaskan itu ya 80,01 karena nanti kalau di bawah passing grade kurang memuaskan ya itu ditunda kelulusannya.
Dan wajib mengikuti pembelajaran remedial memenuhi syarat kelulusan maksimal 15 hari kerja. Peserta yang memperoleh kualifikasi tidak memuaskan atau jumlah ketidakhadiran melebihi 5% secara kumulatif dinyatakan tidak lulus. Maka Bapak dan Ibu jangan apa ya istilahnya jangan halah kok yo dadak di absen dan macam-macam. Sebenarnya kita nggak ngabsen gitu. Maka pagi itu ada apel dan seterusnya. Ya paling tidak kita melaksanakan amanah dari kementerian gitu ya. Nah, kemudian ini ya keterkaitan mata pelatihan tadi ya bahwa di sini di isu isu ini adalah sumbernya dari manajemen ASN atau Semat ASN, penyebab isu gagasan kreatif, kemudian kegiatan. Di kegiatan ini nanti adik-adik akan mengaktualkan nilai-nilai berakhlak, ketemu output. Yang ini nanti sebenarnya adalah dibalut semuanya adalah dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Plus penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, ini kemarin juga sudah saya sampaikan, nggih, terkait alur pikir, proses rancangan aktualisasinya. Kemudian untuk metrik ya, untuk metrik ini yang sekarang ini yang nomor 7 tidak, tetapi hanya pada nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, ini contoh. Oke ya. Saya mengawali kegiatan ini. Ini kan ada yang di merah-merah toh. Yang di merah-merah ini sebenarnya adalah sebagai kata kunci. Karena yang dicontoh yang saya kirimkan ke jenengan PDF itu kayak kurang rinci gitu loh. Oke, nanti boleh ini sambil di screenshot gitu ya, nanti ditambahkan untuk keterkaitan substansi mata pelatihan, nanti boleh sambil di bold atau diberi warna yang beda untuk menunjukkan bahwa tadi yang saya katakan, kenapa kok panjenengan itu mengatakan pada kegiatan ini misalnya mengkonsultasikan rencana kegiatan pada atasan. Maka di sini dideskripsikan, saya akan mengawali kegiatan dengan berkonsultasi dengan atasan untuk mendapatkan arahan dengan jujur, yakni dengan cara membawa data yang akurat. Maka di situ akuntabel. Tahapan kegiatan ini apa mesti satu? Kalau bisa lebih banyak, lebih bagus lagi. Saya akan berdiskusi dan berkonsultasi dengan pimpinan secara terbuka dan menerima masukan yang diberikan. Kolaboratif. Tambah meneh, saya juga akan berdiskusi dengan cara-cara yang humanis. Maka di situ muncul harmonis. Nomor loro, meminta dokumen SOP. Saya akan meminta dokumen dengan ramah, berbicara secara lemah lembut. Berarti di situ berorientasi pelayanan. Gitu ya Bapak dan Ibu nanti untuk keterkaitan substansi mata pelatihan. Lah harapannya nanti adik-adik semua ini nanti di akhir itu nanti akan kayak direkap gitu. Ya kegiatannya itu kan kita ada 5, nanti akan dihitung. Kegiatan pertama itu berorientasi pelayanannya ono piro, akuntabel piro, kompeten piro. Maka di sini nanti semakin banyak jumlah aktualisasi per mata pelatihannya itu nanti adik-adik ya tentunya luar biasa. Artinya bernalar kritisnya ini sudah dijalankan. Ada pertanyaan dulu adik-adik karena untuk yang penjelasan hari ke-13 sampai hari ke-21 sudah saya lakukan kemarin. Monggo silahkan. Monggo. Gimana Bu? Silahkan. Sudah connect belum untuk nyusun RA-nya? Monggo. Bu, ini Nggih. saya kan dari kemarin saya udah bilang nih kok nggih, kemarin saya kan buat dari berdasarkan pemantauan saya saja. Karena mentornya benar-benar sibuk. Saya kan mentornya ternyata dibarengin sama PLT dari sekolahan MTSN. Nah, ini saya tanya PLT-nya di mana, ternyata kemarin
kemarin saya tanya lagi, siang udah ada acara rapat di luar daerah, sekarang ternyata malah ke Jakarta. Jadi saya sama sekali belum bisa menghubungi. Jadi ini saya berdasarkan pantauan, terus ada yang beberapa ada 2 kasus. Jadi saya ubah yang semalam saya kumpulin, saya terus lalu tadi pagi dapat inspirasi untuk saya ubah lagi. Hmm. Saya pengen Eh, berkonsultasi, tapi maksudnya misalnya nak iso ketemu no, nek di WA ngono piye Bu itu kira-kira Bu. napa masalah takutnya kurang sopan karena belum nembung langsung ya Bu. Saya takutnya itu aja sih Bu. Nah, nanti ketemunya kapan jenengan? Nggak tahu. Nah iya, nggih Eh, nganu nyuwun sewu to. nggih, kalau Ini kan mungkin soalnya kan prosesnya udah jalan terus, Bu. nggih. Dan apa niki kan saya kalau yang pertama mungkin dari internal sekolah masalahnya, kalau yang kedua ini mungkin dari masalah dari segi pembelajarannya saya saja. Pengen konsultasi sama jenengan juga supaya biar mungkin Hmm. bisa lanjut itu. Piye sing sekolah iki sing ngopo, sing nggone jenengan sing ngopo? Saya share pun share screen atau Nah, share boleh, boleh. dokumen. Nggih, monggo. Saya share dari masalah internal sekolah dulu ya, Bu. Ya. Coba. Nah, ini kalau Ya. yang ini saya Sek mengambilnya. sek 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 sek. Sek cepet-cepet munggah sik. Nomor siji, kalimat deskripsi isu aja mau perundungan. Apa misalnya? eh apa ya? Baik muncul banyaknya akeh ora? Enggak sih, saya cuma lihat dari anak-anak paling ya kalau sesama cowok ngejek-ngejekannya itu saja sih. Kadang kalau ada juga yang apa ya Bu, kakak sebenarnya kelas. jenengan toh Bu bisa jenengan coba tanya, sebentar saya tak buka, tak tunjukkan ya. Jenengan coba tanya dari eh, operator madrasah, Bu. Tak tunjukkan sebentar. Saya tunjukkan data. Saya bukan ini. Nah, jadi sebenarnya kalau kayak kasus perhubungan dan seterusnya, ini sebenarnya ada data yang valid. Data yang valid itu yang tadi saya cerita dari yang namanya rapot pendidikan. Rapot pendidikan itu kayak gini, Bu. Sebentar, saya tak cari dulu. Oke. Saya tak nyari rapot pendidikan dulu. Eh,
pendidikan. Nah, tak carikan nih filenya soalnya sudah agak lama. Jadi sebenarnya di dalam rapot pendidikan itu ada Bu, kasus bullying yang terjadi itu seperti apa artinya? Panjenengan itu betul-betul mengatakannya itu berdasarkan atau berbasis data atau fakta itu loh Bu. Maka tadi saya tanya, kasus bullying itu yang seperti apa kan kayak gitu ya. Oke. Jadi ini tapi saya cari yang ini hanya kayak template ya. Jadi sebenarnya di dalam eh, rapot pendidikan itu misalnya tadi yang kaitannya dengan numerasi, itu sebenarnya kita bisa melihat dari rapot pendidikannya. Rapot pendidikannya itu dia itu kategorinya itu yang seperti apa. Nah, numerasi juga iya. Kemudian sampai pada ini kaitannya perundungan. Ini kan? Ini sebenarnya panjenengan nanti bisa Bu minta data saja, jenengan daripada jenengan bingung toh Bu, jenengan minta data saja ke operator madrasah. Ya, jadi sebenarnya kalau madrasah itu kalau pengen memperbaiki, sebenarnya gampang cari permasalahannya itu dari yang namanya rapot pendidikan. Nah, dari rapot pendidikan itu nanti jenengan akan dapat data banyak. Nah, kok dapat data banyak Bu Ratna ya karena di rapot pendidikan itu terkait karakter itu ada, kemudian terkait tentang kemampuan numerasi itu juga ada, semuanya ada. Nah, maka di situ ya untuk pelaksanaan yang di sekolah kalau jenengan itu mau cari datanya susah ya ambil sajalah dari rapot pendidikannya jenengan itu lebih akurat karena sampai saat ini potret madrasah atau satuan pendidikan seperti apa itu ya masih dilihat dari hasil rapot pendidikan. Hasil rapot pendidikan itu didapatkan dari ANBK. Nah, termasuk kualitas pembelajarannya, literasinya kayak apa, numerasinya kayak apa, mungkin yang terkait karakter itu kayak apa, itu bisa Bapak dan Ibu potret dan itu akurat. Itu data resmi dari kementerian. Ngerti Ibu Rosa? Bu. Karena saya itu kalau bullying, terus coba lagi lanjut. Saya mau Oke. angkat apa? Yang saya angkat yang Tapi tadi pertama. identifikasi isunya nggak boleh loh kalau hanya perundungan gitu dok nggak Oh, boleh loh ya. ya. Berarti berarti nanti saya ganti saja nggih, Bu, nggih. Jadi karena saya belum ya Nah, kadang misalnya bingung jenengan aja gitu nuliskan aja. banyaknya kasus perundungan, ku nek pengujine sing jeli ditekoki lah banyak iki piro? Oh, nggih, nggih. Jebule cuma 5 saka siswa jumlahnya 200 ya itu banyak kan? Ini Nggih, contoh loh, ya. nggih. Terus, Ini niki sampun. Lanjut nggih. ya, Nah, iki Bu. kedisiplinan siswa nopo kuwi? Tes karena apa ya ibaratnya saat setelah libur sekolah peraturannya itu mengendur Bu. Banyak yang masih gondrongnya diabaikan, terus belum terbentuknya tim sidak lagi. Nah, kurangnya kedisiplinan siswa. Nggih, kurangnya. Nah, iki aku tekon nih iki. Metode pembelajaran kurang menarik. Nah, ini nanti lah Pi- sama makanya dua ini Bu kedisiplinan siswa sama metode pembelajaran. Kalau kedisiplinan siswa kan masalah internal sekolah, kalau metode pembelajarannya ini yang ini dari masalah dari pembelajarannya saya dari ibaratnya sebelumnya gitu Bu. Gini, jenengan kok bisa tahu pembelajarannya rak menarik kok Ndi? Oh, itu dari saya tanya anak-anak. Kalau zaman dulu katanya yang guru sebelumnya jarang masuk dan hanya seringnya memberi tugas di LKS saja.
Nah, rencana saya untuk pembaharuan, saya yang guru praktek ingin memberikan banyak praktikum atau membuat kerajinan dibandingkan sering ditinggal itulah ibaratnya daripada harus garap LKS terus gitu, Bu. Karena dia nganggone LKS ya. Oke, terus sing mbok angkat engko apa? Nah, ini makanya saya tadi ada dua itu saya belum laporan sama apa mentornya. Ini kalau yang pertama itu yang semalam saya kumpul